Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Yang mohon izin untuk melakukan sedikit wawancara untuk tugas saya CGP yang ada hubungannya sama pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin dari wawancara ini Ibu bisa berbagi pengalaman dengan kami perihal bagaimana mengambil keputusan sejauh Ibu memimpin di sekolah. Yang pertama kami ingin tahu Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang selama ini Ibu hadapi. Baik Pak Iman, mohon maaf ya Pak Iman karena ini masih baru juga, jadi ya masih belajar juga ini Pak Iman ceritanya. Biasanya kalau langkah mengidentifikasinya, biasanya masalah-masalah itu kan muncul dari, ya bisa jadi dari siswa, bisa jadi dari teman-teman guru. Biasanya ada laporan atau cerita, ada guru cerita begitu, misalnya ada kasus atau ada masalah apa tentang siswa atau tentang pembelajaran, biasanya cerita ke saya. Kemudian saya mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan itu datangnya dari mana, apa penyebabnya, kemudian sebelum-sebelumnya bagaimana mengatasinya, gitu Pak Iman. Okay. Terus kalau misalnya masalah atau kasus yang Ibu hadapi itu harus berhadapan dengan sebuah dilema. Jadi apakah itu dilema, mungkin dilema etika atau juga moral, itu langkah-langkahnya Ibu bagaimana? Jadi kalau dilema itu kan hubungannya biasanya dengan ada dua kasus yang sama-sama berat. Saya harus memutuskan yang mana gitu. Kalau rujukan moral kan biasanya saya tahu itu benar atau salah. Jadi masalahnya mungkin ada di saya, keputusannya seperti apa. Nah, biasanya kalau tentang dilema, saya juga harus mempertimbangkan masalah-masalah tersebut. Saya memakai paradigma apa gitu, kemudian prinsip-prinsip apa yang bisa saya gunakan, kemudian ada langkah-langkah yang bisa saya tempuh, misalnya ada uji legal, kemudian uji interpretasi seperti apa, kemudian ada nanti langkah-langkahnya memutuskan, ada keputusan apa yang saya ambil, ada strategi yang bisa saya lakukan apa saja. Itu pun juga harus saya juga biasanya minta pendapat kepada teman-teman guru, misalnya melalui pertemuan atau rapat seperti itu. Kalau memang membutuhkan peran dari masukan dari Bapak Ibu guru, saya juga minta bantuan, biasanya melalui rapat. Kalau misalnya pihak wali murid seperti itu, saya juga bisa mengundang wali murid seperti itu Pak Iman. Jadi selain untuk mengidentifikasi, ini masalahnya ini harus saya selesaikan karena ini juga pengaruhnya dan sumbernya atau mungkin kekuatannya dari diri sendiri. Berarti kalau ada beberapa masalah disikapi juga melalui langkah-langkah prosedur. Iya, betul. Okay. Juga tadi sempat ada mengundang wali murid, itu berarti juga melibatkan orang lain untuk sepakat, ngoten Bu nggih? Iya, betul. Dari sejauh peristiwa, kasus atau permasalahan yang ada itu, yang Ibu pandang yang paling efektif itu yang mana Bu? Yang paling efektif penyelesaiannya. Yeah. Yang paling efektif penyelesaiannya ya itu tadi, dengan jalan kita bermusyawarah untuk mufakat, kemudian kira-kira langkah apa yang akan kita tempuh. Jadi ada langkah-langkahnya itu yang kita tempuh apa, kemudian nanti saya florkan ke
orang tua, bisa juga saya mengundang komite juga jika komite. jika ada hubungannya permasalahan tersebut saya butuh bantuan komite, saya juga akan mengundang komite untuk saling berdiskusi apa saja kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita tempuh. Seperti itu Pak. Dari langkah-langkah yang ditempuh tadi kan sudah sedemikian detail Bu ya. Jadi hampir semuanya bisa dijalani, masalah ini ditempuh pakai jalan ini. Terus dari sekian itu biasanya tantangannya apa Bu? Tantangannya itu ya karena kita mungkin orangnya berbeda juga ya, banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda juga. Jadi mungkin tantangannya ya terkadang dalam musyawarah itu sedikit alot gitu, ada perbedaan pendapat begitu. Saya rasa ya wajar Pak Iman karena beda kepala, beda pemikiran, beda pendapat juga. Ya biasanya seperti itu, tapi sejauh ini alhamdulillah bisa diatasi dengan tadi itu ada saling menghargai, seperti itu, ada ya mungkin saling memahami, saling mengerti posisi kita masing-masing, kemudian kita cari jalan keluarnya, jalan tengahnya. Ya alhamdulillah sejauh ini setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik begitu Pak Iman. Kalau misalkan ada suatu masalah, jadi ini bisa saya selesaikan saat ini juga karena mungkin masalahnya biasanya tidak terlalu berat atau tidak melibatkan orang. Terus kalau memang itu harus melibatkan orang lain itu biasanya dijadwal atau di mana Bu? Biasanya ya tergantung mungkin masalahnya seperti apa. Kalau misalnya penyelesaian kasusnya memang ada waktu, ada jeda waktu, mungkin saya bisa atur pertemuan dengan pihak lain sebelum saya harus memutuskan. Itu misalnya ya kalau misalnya dalam waktu 1 pekan saya harus mengambil keputusan, berarti dalam waktu 2-3 hari saya harus mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan gitu Pak Iman. Jadi ada jaraknya. Setelah itu kan juga masih ada langkah yang lain juga yang harus saya tempuh. Selain ada pertemuan, saya kan juga harus melakukan beberapa pertimbangan juga sebelum mengambil keputusan gitu. Terus kalau Bu selama menangani beberapa permasalahan, ngambil keputusan untuk beberapa kasus sulit kan memang tidak semuanya bisa cepat, bisa mudah. Mungkin ada yang bisa cepat, mudah, tapi ada yang perlu mungkin tindak lanjut atau butuh langkah yang lebih daripada sebelumnya. Itu faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan itu apa Bu? Atau mungkin ada faktor apa, atau mungkin ada seseorang yang justru membantu mempermudah langkah itu? Kalau seseorang biasanya saya minta bantuan kepada kepala sekolah yang senior ya, atau mungkin kepada pengawas kalau hubungannya dengan kebijakan sekolah. Yang mungkin sekolah itu juga bisa jadi berimbas pada satu kecamatan. Jadi saya biasanya minta bantuan kepada kepala sekolah lain, atau saya minta bantuan kepada pengawas sekolah kecamatan. Gitu. Nah, kalau itu kan memang tiap sekolah, tiap kondisi dan juga tiap kepala sekolah kan mempunyai cara penyelesaian yang berbeda gitu. Jadi karena tergantung dari institusinya sendiri, kemudian SDM di sekolah itu. Dari pengalaman panjenengan sudah menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan itu yang bisa Ibu pesan untuk kepada yang lebih muda seperti saya ini apa Bu? Jadi mungkin ya kita saling sharing ya Pak Irman, saya juga masih butuh banyak belajar. Ya yang terpenting kita paham tentang masalahnya itu akar masalahnya ada di mana.
Jadi identifikasi masalah itu penting. Kemudian setelah itu mungkin kita perlu menentukan prinsip untuk menyelesaikan masalahnya, kita pakai apa, keputusan apa yang bisa kita ambil. Misalnya prinsipnya itu kan Pak Iman juga sudah belajar ya tentang 3 prinsip itu, kemudian paradigmanya juga kita harus menentukan, kemudian ada langkah-langkahnya itu ada 9 langkah itu yang mungkin kita perlu kita pelajari, kita perdalam lagi juga itu. Kemudian komunikasi yang terpenting Pak Iman. Jadi komunikasi dengan pihak-pihak yang tersangkut masalah itu, yang berhubungan dengan masalah itu siapa saja. Saya yakin setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi biasanya kan kenapa agak lama, mungkin karena pengaruh komunikasi juga yang kurang lancar. Nah, mungkin itu bisa kita bangun. Jadi komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, misalnya hubungannya dengan pembelajaran, berarti kita dengan wali kelas, bisa jadi dengan orang tua, atau bisa jadi kalau mungkin masalahnya agak berat kita perlu melibatkan komite juga perlu diundang. Jadi kita perlu ngobrol, komunikasi. Intinya komunikasi yang lancar dan baik. Baik Bu, terima kasih dari kita tadi melakukan wawancara. Saya ngambil banyak sekali pelajaran dari Ibu. Pertama, ketika menghadapi masalah itu harus identifikasi dulu. Jadi saya malah baru paham setelah panjenengan menguraikan. Kemudian langkah-langkah itu ternyata tidak melulu harus keputusannya itu berdasarkan apa, itu hanya dasarnya aturan tanpa ada komunikasi dan sebagainya. Karena memang banyak sekali kasus yang sebetulnya itu tetap sesuai aturan, tapi karena salah komunikasi pun itu juga menjadi semacam kok seperti pemaksaan dan sebagainya, padahal itu sudah masuk ke aturan. Kemudian untuk menyadarkan bahwa itu sudah kewajiban dalam aturan, itu juga Ibu tadi sudah menguraikan, bahkan dengan melibatkan berbagai pihak agar kesepakatan itu kuat gitu kan, Ibu. Terus tantangannya juga seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah kalau misalnya nanti di setiap instansi itu pasti ada yang entah itu seseorang atau faktor yang mendukung pengambilan keputusan itu menjadi lebih mudah, itu kan nilai-nilai anugerah sendiri untuk kepala sekolah. Jadi terima kasih sekali atas wawasannya dan juga berbagi pengalamannya. Saya sangat seperti mendapatkan pencerahan banyak sekali dari Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu kami mohon diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat Pak Iman. Terima kasih.